yang ada di kepala saya itu uang itu nomor satu, gitu kan. Kayaknya anak ini gampang aja diatur gitu kan, karena kan kita orang tua ya. Kok nek gak gelem gini ya wis tak ceples misalnya kayak gitulah ya gitu. Halo, selamat sore. Tanpa pintu gitu ya. Kita ketemu lagi. Sekarang kita mau bahas soal anak nih Mas Riko. Ini kan banyak ya yang sudah ngomongin soal pekerjaan nih, misalnya nih pekerjaan kok nggak datang-datang, terus dipikir-pikir nggak ada, ini harus seperti apa, kan Mas Riko sudah banyak bahas mengenai itu gitu ya untuk masalah letting in. Nah untuk anak nih ya, anak ini apakah bisa juga sih di letting in gitu? Misalnya kejadiannya beberapa hari yang lalu nih Mas Riko ya, beberapa hari yang lalu itu kan anak saya ini saya ajak untuk belajar ngikutin saya gitu, ngikutin saya tuh belajar nyetir, terus habis itu belajar ngafalin jalan gitu ya. Kalau ngafalin jalan kan artinya dia yang harus setir. Karena dia saya ajar untuk begitu, itu kan kemauan saya untuk anak saya bisa nyetir. Tapi dilalahnya itu kadang-kadang itu kan suka ngambek. Anak baru lulus sekolah gitu SMA, terus habis itu dipaksakan untuk bekerja, kadang-kadang kan masih yang iya enggak gitu, ada ngambeknya. Kan memang kemauan saya adalah membentuk dia seperti A gitu kan. Tapi pada saat di perjalanan itu ada hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang saya mau, apa yang ada di kepala saya gitu. Pada saat berjalan ya saya juga ngambek dong gitu kan, nggak sesuai ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kepala kita, itu kita suka menganggapnya itu adalah dengan kekecewaan, kemarahan gitu ya, jengkel, gondok gitu. Meskipun itu sama anak sendiri kadang-kadang muncul itu. Tetapi, nah ini yang pertanyaan saya, apakah dengan letting in, kan butuh waktu nih Mas Riko ya, butuh waktu. Kemarin saya berpikir bahwa, saya menyadari bahwa oh iya oke, dia memang lagi seperti itu artinya saya yang dilatih untuk sabar gitu, dilatih untuk mengerti apa yang saya yang gini kemauan saya, bukan dia gitu artinya. Nah itu kan pengennya yang kalau misalkan di letting in, berubah nggak ya gitu. Nah itu kan kemarin belum terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kepala saya itu memaksakan diri untuk berubah. Dia harus berubah. Apapun itu ya, mungkin teman-teman tanpa pintu berpikir bahwa tidak hanya mengenai anak yang sesuai keinginan kita tentang hal ini, tapi bisa jadi mungkin tentang nggak suka makan, nggak mau belajar atau dan lain sebagainya. Nah seperti apa nih Mas Riko? Nah, di pertemuan kita sebelumnya kan kita bahas tentang uang kan? Ya. Nah sekarang tak tanya, yang tentang uang udah berhasil belum? Kalau tentang uang dibilang berhasil itu relatif ya Mas Riko. Artinya saya sekarang sudah bisa berdamai lah dengan diri saya sendiri. Artinya gini, berdamai dengan diri saya sendiri kan, konflik yang terjadi pada saat itu kan pekerjaan sudah naik terus kemudian drop. Kok ini gak deal-deal ya gitu. Itu kan saya memaksakan itu terjadi. Memang saat ini itu belum terjadi secara 100%. Tetapi yang di dalam saya sudah mulai nerimo gitu. Kalau dulu kan nggak iso, ini harus mengusahakan A, B, C, D, E sampai dengan semua akhirnya diusahakan dan dipaksakan untuk bisa berhasil. Kenyataannya pada saat nerimo itu, meskipun tidak pekerjaan A itu yang berhasil gitu kan, tapi uang tetap datang. Kebutuhan saya secara yang urgent itu tetap terpenuhi gitu. Tidak dari hasil pekerjaan yang saya paksakan yang sebelumnya, tetapi tetap ada gitu. Dan itu memang lebih nyaman gitu, lebih nyaman karena nggak kemerungsung ya kita ya. Kepalanya kita nggak capek untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya itu bagian kita tuh bukan di sana gitu. Jadi gini, intinya adalah semesta itu punya pola tersendiri. Dan tidak akan mengikuti pola kepala kita. Artinya kan kita misal punya masalah utang, kita ngira, wow solusinya itu aku harus jual rumah. Padahal ketika kita benar-benar letting in, kita benar-benar menyadari ketakutan kita, belum tentu solusinya itulah jual rumah. Oke? Intinya apa yang terjadi akan selalu mengkhianati ekspektasi kepala kita. Intinya itu. Jadi kalau misal kasusnya Mbak Deni tadi pinginnya dapat uang dari tender A, ternyata uangnya itu cairnya dari tender B. Atau bahkan nggak lewat tender. Tiba-tiba dagang apa laris gitu kan. Sama, artinya adalah semesta tidak pernah mengikuti pola kepala kita.
Oke. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menjadi air dan mengikuti pola semesta. Oke. Jadi kita perlu menyadari identitas kita yang saklek, yang kaku, yang inginnya solusinya A gitu. Kita hanya ingin memandang utara, padahal solusinya banyak. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kita perlu terima, sadari perasaannya yang penuh ketakutan, penuh ketidaknyamanan, kemudian kekakuan itu akan mulai melebar. Kemudian mulai meluas, jadi seperti air. Ya sama. Nah, kalau itu udah bisa, sampai udah bisa merasa nyaman dengan keuangan, kenapa hal yang sama tidak dipraktekkan ke anak? Why? Berarti kan sampai membagi segmen kan. Oh, iya. Oh, berarti aku perlu lighting ini di segmen A, di segmen yang lain nggak perlu. Jadi kayak memisahkan kehidupan. Iya, karena waktu itu urgensitas yang ada di kepala saya itu uang itu nomor satu, gitu kan. Kayaknya anak ini gampang aja diatur gitu kan, karena kan kita orang tua ya. Kok nggak gelem gini ya wis tak ceples misalnya kayak gitulah ya gitu. Kalau duit kan kita nggak bisa di luar kontrol kita. Nah, menurut kepala saya anak itu bisa ada di kontrol kita, bila ternyata tidak segampang itu gitu. Ini gini, kesalahan manusia adalah membagi kehidupan menjadi segmen-segmen. Padahal utuh. Artinya soal anak, soal hubungan dua kekasih, rumah tangga itu akan saling mempengaruhi dengan segmen yang lain. Kalau rumah tangganya nggak bagus, otomatis keuangan juga nggak akan begitu bagus. Kalau hubungan dengan anak nggak begitu bagus, ya juga akan mempengaruhi segmen-segmen lain. Kalau hubungan uangnya ini kurang, otomatis hubungan dengan romansa juga nggak bagus, bener nggak? Ya. Saling mempengaruhi, jadi jangan membagi segmen. Jadi lighting in perlu dipraktekkan ke keseluruhan kehidupan sehari-hari. Jadi lighting in pada dasarnya adalah kondisi keterbukaan. Jadi kita perlu terbuka total di dalam 24 jam keseharian kita, entah dengan anak, entah dengan suami, entah dengan istri, entah hubungan kita dengan uang, entah dengan rekan kerja, entah dengan satpam perumahan, satpam apartemen, entah dengan pegawai pertokoan, entah kita ke mall berhubungan sama kasir, itu sampai perlu terbuka total. Jadi tidak membagi segmen kehidupan. Oh, aku harus praktek di momen ini. Oh, yang lain aku bisa libur. Itu sama kayak kalian membagi segmen. Oh, aku harus ibadah hari Jumat aja. Hari yang lain enggak. Hari aku libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, aku libur. Sabtu, Minggu aku libur. Aku masuknya cuma Jumat. Nah, itu aneh. Oke. Berarti ini kalau mau dikaitkan, kita bisa kembali lagi ke periferal ya, Mas Riko ya. Periferal itu kan kita melihat secara keseluruhan ya, secara luas. Artinya itu menjadi bagian yang utuh. Gitu ya Mas Riko. Kan periferal itu kan nggak dibagi per segmen ABC, tapi kita tidak ada fokus yang ada di sana kan. Kita melihat dari segi yang begitu luas dari penglihatan kita. Berarti kehidupan itu sebenarnya ya jadi satu sama jadi gitu ya. Satu spektrum utuh, gitu ya. Di kotak-kotak. Kesalahan manusia adalah mengkotak-kotakan. Oh, ini rumah tangga sendiri, oh ini rezeki sendiri, padahal enggak, itu jadi satu. Ketika satu terganggu, yang lain akan terganggu. Sama kayak tubuh sampean lah. Iya. Anggaplah sampean sariawan. Bagian yang lain pasti enggak enak. Mau itu kaki, tangan, pasti rasanya enggak enak. Oh, iya. Iya kan? Iya. Misal kaki sampean kejedot. Kepala sampean pasti rasanya enggak enak. Ya sama. Satu bagian enggak enak, pasti yang lain itu ikut enggak enak. Anggaplah sampean punya jantung. Yang lain juga kepengaruh. Ya kan? Ya. Buat jalan juga enggak enak. Nah, sekarang kalau kita mau memisahkan, mau dipisah nih tubuh manusia. Nah, sekarang hubungannya jantung sama kaki apa? Kalau kita pisahkan, kita kan nganggapnya enggak ada hubungannya. Ya. Tapi kalau kita melihat secara wholeness, ya ada hubungannya. Kan ada saraf-sarafnya yang berhubungan, ya sama. Keterkaitan antara satu dengan yang lain itu ya berarti. Betul. Ya. Saling terkait. Dan kalaupun misalnya kita mau menyadari ya Mas Riko, kan ini kan kebanyakan orang kan melihatnya dari sisi yang gak enaknya. Kadang-kadang dicari gitu ya, dicari seseknya, dicari sakitnya. Padahal pas kondisi kita nyaman baik-baik aja, itu kita nggak aware di sana. Apakah itu juga menjadi satu kesatuan? Kan gini Mas Riko, misalnya gini, dulu saya lagi ditagih utang atau mungkin oh anak saya lagi nyebelin gitu kan. Itu kan pasti rasanya sama, cuman label kita aja yang berbeda ya Mas Riko ya. Sesak di dada lah, yang kadang-kadang nyeri, panas dan lain sebagainya. Itu sensasi yang keluar pada saat
rasa nggak enak itu muncul. Maksudnya rasa nggak enak tuh kepala kita menganggap itu nggak enak. Tetapi pada saat kita bahagia, kita dapat door prize, kita dapat duit kaget, kita disayangin orang, kita mendapat hadiah banyak, pokoknya hal-hal yang baik. Itu kadang-kadang kan kita nggak aware dengan rasa yang ada. Apakah rasanya itu sama atau rasa berbeda, atau itu menjadi satu kesatuan yang kalau nggak enak itu harus dijadikan enak nih, atau seperti apa Mas Riko? Intinya gini, air itu bisa masuk ke semua media. Oke. Jadi label positif negatif itu adalah botol, bentuk botol. Nah, bentuk botol mewakili kepercayaan pusat kita. Kalau misal suatu energi melewati pipa yang bentuknya lonjong, dia akan jadi lonjong. Yang bermasalah apakah airnya atau pipanya? Ya, pipanya. Pipanya. Yang lebih bermasalah adalah penolakan kita. Kalau itu dibiarin lewat kan lewat doang. Iya kan? Iya. Kalau dibiarin lewat, lama-lama pipanya hilang. Paradoksnya itu. Oke. Berarti sebenarnya podo ya Mas Riko ya? Sama aja. Aslinya mau itu rasanya sesek ataupun bahagia, aslinya sama. Nggak ada positif negatif. Makanya lama-lama awal-awal letting in kalian akan lebih banyak damai awal-awal. Ya damainya 70%, galaunya 30%. Lama-lama jadi damai terus. Tapi lama-lama jadi biasa. Jadi netral. Kayak nggak ada bedanya antara benci sama cinta. Karena keduanya sama aslinya. Labelnya aja yang berbeda. Aja. Energinya kan sama. Ya, ya. Kemarin saya baru melewati masa itu ya Mas Riko. Melewati masa-masa kebencian, melewati masa-masa tidak diterima, melewati masa-masa tangki cinta yang nggak ada, gitu. Artinya tidak dicintai dan lain sebagainya. Pada saat saya mulai menyadari bahwa rasa itu ada, hadir gitu. Dan ketemu sama orangnya, orang yang paling apa ya buat saya tuh dulu yang saya mikirnya bahwa gara-gara kamu, gara-gara ini, pokoknya kamu yang bikin sakit hati dan sebagainya. Pada saat praktek letting in dan lebih banyak ke periferal ya, karena dengan periferal itu kan kita melihat tadi itu, melihat secara garis besar kehidupan gitu. Tidak hanya dalam satu titik sesuai dengan fokus mata kita, tapi sampai di sudut mata itu kan kelihatan gitu ya. Itu beda loh Mas Riko. Jadi saya ketemu wis gak ada sindir-sindiran, sudah nggak ada yang apa ya, biasa aja gitu. Bener-bener yang nggak ada label bahwa nanti ketemunya sok deg-degan lah, marah lah atau apa, sudah nggak ada gitu. Jadi itu bener-bener langsung otomatis ya Mas Riko terjadi ya. Pada saat di dalam itu beres gitu kan, yang terpancar keluar pun juga orang melihatnya beres orang tersebut gitu. Orang itu padahal sebelumnya itu kalau sama saya kan nisro gitu ya. Jadi banyak hal yang saya berbuat sedikit gini aja udah yang komennya welele gitu ya. Terus habis itu nyalah-nyalahin gitu. Ternyata pada saat saya belajar dari apa yang Mas Riko sampaikan gitu ya. Periferal, saya banyak ngambil waktu sekarang periferal 24 jam itu bisa lebih banyak lah waktu untuk periferal. Dan menerima apapun yang ada dan sensasi rasa-rasa yang hadir pada saat nggak enaknya muncul gitu ya. Kemarin saya ketemu sama orangnya baik-baik saja. Saya bisa ngobrol gitu ya, bisa foto bersama yang seperti itu. Jadi bener-bener yang di luar itu, yang dulu rasanya orang Surabaya bilang nggak play gitu ya, Belin, ternyata enggak gitu, sudah berubah gitu. Yang dulunya saya mikirnya dia bisa berubah karena saya yang berubah, merubahnya gitu. Kenyataannya ternyata dari kita sendiri yang memancing itu ya Mas Riko untuk ya, orang lain melakukan sama kayak itu. Gini, misal sampean bercermin. Bayangan di cermin tidak akan tersenyum sebelum sampai senyum terlebih dahulu. Iya. Ya kan? Artinya semua kejadian di luar itu adalah cerminannya kondisi batin sampean. Kalau sampean damai ya lingkungan sampean akan damai. Kalau sampean batinnya kemerungsung, sampean berperang dengan emosi dan pikirannya sendiri ya pasti banyak konflik di sekitar sampean. Intinya semua segi kehidupan sampean adalah cerminan dari kondisi batinnya. Kalau batinnya nggak perang satu sama lain ya damai-damai aja. Oke. Jadi kesimpulannya adalah batinnya yang harus diberesin dulu. Apapun yang terjadi di luar gitu ya, itu adalah cerminan di kita. Misalnya ada orang yang nyakitin kita, apapun itu yang kata hati kita ngomong nyakitin, itu ternyata kita yang panggil. Kalau istilahnya Mas Riko pada saat itu, kalau botolnya isi kopi, disenggol, numplek, kopine numplek. Tapi nek wis habis,
ya disenggol kayak apa-apa ya Mas, gak ada apa-apanya gitu ya Mas Riko ya. Itu adalah konklusi, ada kesimpulan yang video sebelumnya. Nah, video yang saat ini hampir sama gitu. Intinya adalah kondisi yang terjadi di batin kita. Tapi tidak harus juga untuk saya mau ini terjadi terus tak ubah kayak gini. Enggak juga begitu kan Mas Riko ya? Iya, betul. Jadi alam semesta ini ya mengalir begitu saja. Kita tidak perlu mengubah matahari yang terbit dari timur dan tenggelam ke barat itu otomatis kita nggak usah ngatur, nggak usah nyetel, itu akan terjadi begitu kan Mas Riko? Seperti itu kehidupan berarti ya. Jadi lebih rileks dalam menghadapi hidup, lebih tenang dalam menghadapi apapun itu gitu kan. Karena kita tahu bahwa ujung-ujungnya ya batin yang diberesin. Begitu ya. Mas Riko mungkin ada tambahan lagi untuk hasil. Jadi memang yang paling penting adalah menjernihkan batin sampai benar-benar damai. Tapi paradoksnya sebetulnya adalah tidak ada yang perlu dibersihkan. Karena semuanya adalah ilusi. Ya. Kita membersihkan kotoran yang tidak ada. Bahkan sapunya nggak ada. Nah, paradoksnya, tambah bingung ya? Paradoksnya di situ. Tapi ya dilakuin aja, nggak ada masalah. Dibersihkan yang pada dasarnya tidak ada, nah kan? Udah ikut workshopnya aja deh kalau misalkan memang pengen tahu lebih lanjut, pengen ngerti, pengen diskusi gitu ya. Langsung ikuti workshopnya. Nanti workshopnya akan di-share di Tanpa Pintu. Terima kasih. Sampai jumpa. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan. Diskon 50%. Masukkan kode promo berlimpah. Hubungi 082231034524.